Oke, selamat pagi semuanya. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya akan beri tema makna hidup atau tujuan hidup kita. Kita tahu semua bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk suatu tujuan. Namun kebanyakan orang tidak mengerti apa yang menjadi tujuan bagi kehidupannya. Oleh sebab itu seringkali kita membiarkan kehidupan kita berjalan dan diatur atau dikontrol oleh permasalahan-permasalahan kita. Sehingga setiap hari, dari pagi sampai malam, kita hanya disibukkan dengan mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita tersebut. Apakah masalah kesehatan kita, apakah masalah ekonomi kita dan keuangan kita, masalah dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dalam keluarga, dan lain sebagainya. Atau kehidupan kita bisa juga dikontrol oleh ambisi atau ego kita yang didorong oleh keinginan hati kita untuk sukses dalam hal-hal tertentu. Contohnya oleh keinginan untuk meningkatkan standar ekonomi kehidupan kita atau untuk masa depan kita. Atau bisa juga dikontrol oleh kesalahan yang terjadi di masa lalu dan kita terkurung di dalamnya dan kita tidak tahu bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan atau rasa bersalah tersebut. Nah, sekarang apa yang menjadi tujuan hidup kita sebenarnya? Dan bagaimana kita bisa mengerti atau untuk apa gerangan kita ada di dunia ini? Apakah setiap kesibukan yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita itu membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita yang sebenarnya? Ataukah hanya membawa kita lebih dekat kepada kematian kita saja? Oleh sebab itu, saudara, pada pagi hari ini, saya akan mengajak saudara semua untuk melihat kehidupan dari seorang nabi besar dari bangsa Israel yang bernama Musa. Dan bagaimana Musa mengerti rencana Tuhan bagi kehidupannya. Mari kita semua membaca dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Nia tolong bacakan ya. Keluaran pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Ayat yang pertama, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Ayat yang kelima, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, angkatkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat yang keenam, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat yang ketujuh, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Amin. Amin. Terima kasih. Siapa yang tidak mengenal Musa? Yaitu seorang yang dianggap sebagai pemimpin dan nabi yang terbesar bagi bangsa Israel, yang sangat dihormati dan sangat dikagumi, yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dan melalui Musa lah Allah memberikan ke-10 hukum Taurat kepada bangsa Israel yang dipakai menjadi pedoman atau panduan bagi kehidupan mereka semua. Hingga pada saat ini ya saudara. Dan kita mengetahui bahwa Musa yang diangkat sebagai anak oleh putri Firaun ya saudara, adalah sebenarnya
anak dari seorang Ibrani atau bangsa Israel yang ketika itu ada dalam penjajahan dan perbudakan di tanah Mesir. Dan sebagai anak angkat dan putri dari Firaun, maka ia tentu saja tinggal di istana Firaun, berpakaian dan mengikuti adat istiadat seperti orang-orang Mesir lainnya. Dan ia juga mungkin mendapat pendidikan yang baik, memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi seperti pangeran-pangeran Mesir lainnya. Dan oleh sebab itu juga ia dihormati oleh orang-orang Mesir ketika itu. Dan ia pun tidak kekurangan sesuatu apapun di dalam kehidupannya. Namun saudara, di luar segala kenikmatan dan keindahan hidupnya sebagai seorang anak dari putri Firaun, tapi ia merasakan suatu kekosongan di dalam hatinya ketika ia menyadari bahwa ia sebenarnya adalah salah satu dari orang Israel tersebut yang ketika itu sedang diperbudak, sedang diinjak-injak, ditekan oleh orang Mesir itu sendiri ya. Dan ia merasa sangat prihatin. Sehingga mungkin timbullah suatu pertanyaan di dalam dirinya. Apakah ia seharusnya turut serta memperbudak dan menginjak-injak saudara-saudaranya sendiri, orang-orang Israel tersebut? Dan mungkin ia juga mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidupnya dan untuk apakah gerangan ia ada di dunia ini pada masa-masa tersebut. Dan dari situlah timbullah suatu keinginan atau ambisi di dalam hatinya untuk membantu bangsa Israel dan untuk membebaskan mereka dari perbudakan oleh orang-orang Mesir tersebut. Sebagai seorang pangeran yang dibesarkan di istana Firaun, Musa memiliki status sosial yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih baik, status ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang-orang Israel yang lainnya pada saat itu. Ia mungkin juga memiliki kemampuan untuk memimpin yang hebat. Jadi apalagi yang kurang? Oleh sebab itu ia mengira bahwa dengan kemampuannya tersebut dan dengan semua pengalamannya, dengan pengetahuannya, dengan kekuatannya sebagai seorang yang masih muda pada ketika itu, dengan status sosialnya, status ekonominya, maka ia akan dapat membantu saudara-saudaranya orang-orang Israel. Dan dia berpikir bahwa ia juga patut untuk menjadi pemimpin mereka, untuk melakukan pemberontakan sehingga mereka dapat terlepas dari penindasan dan perbudakan oleh orang-orang Mesir tersebut. Sungguh merupakan suatu niat dan rencana yang baik. Oleh sebab itu pada suatu hari, ketika ia pergi keluar untuk melihat saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel ketika itu ya saudara, maka ia melihat bagaimana brutalnya perbuatan dari orang-orang Mesir kepada saudara-saudaranya, orang Israel tersebut. Yang kemudian menyulut amarah dan sikap patriotiknya untuk memberikan pelajaran kepada orang Mesir tersebut yang menyiksa orang Israel ketika itu ya. Maka tanpa pikir panjang, lalu ia menghajar orang Mesir tersebut sehingga akhirnya semaput mungkin ya dan mati. Dan kemudian kemudian orang tersebut dikuburkan di dalam pasir. Di dalam hatinya, ia merasakan suatu kebanggaan. Bahwa akhirnya, dia bisa melakukan sesuatu yang patriotik mungkin ya, untuk membantu saudara-saudaranya orang Israel. Dan ia berpikir, tentunya orang-orang Israel yang mengetahui kejadian tersebut akan sangat berterima kasih akan apa yang telah diperbuatnya bagi mereka. Namun saudara, apa yang terjadi kemudian? Ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Karena ketika ia kembali mengunjungi orang Israel, dan pada saat itu ia melihat ada dua orang yang sedang bertengkar, maka ia berusaha menjadi penengah mereka untuk mendamaikan kedua orang tersebut. Agar mereka yang adalah sesama saudara dan dari bangsa Israel tersebut dapat berdamai. Dan bukankah itu suatu hal yang sangat baik untuk menjadi pembawa damai. Namun, bukannya boro-boro didengarin ya saudara. Tetapi kedua orang yang bertengkar tersebut malah menjadi salah paham dan marah terhadap Musa. Dan mereka bersatu. Kemudian bersama-sama melawan Musa
yang mereka anggap telah turut campur tangan dalam urusan pribadi mereka. Dan mereka juga menuduh Musa bahwa Musa juga ingin membunuh mereka sama seperti apa yang telah ia lakukan terhadap orang Mesir yang dibunuhnya tersebut. Dan tentu saja Musa menjadi sangat kaget, ya, terkejut dengan sikap mereka tersebut. Karena ia sama sekali tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya tidak menghargai apa yang ia telah lakukan bagi mereka. Dan ia bahkan dikhianati karena mereka ingin melaporkannya kepada orang-orang Mesir. Sehingga ia merasa ketakutan dan kemudian melarikan diri ke tanah Midian. Dan tinggal di sana, meninggalkan semua yang ia miliki di Mesir. Statusnya, teman-temannya, harta benda yang dimilikinya. Dan ia kemudian juga menikah dengan seorang anak imam di Midian. Dan menetap di situ berpuluh-puluh tahun lamanya, ya saudara. Oleh sebab itu, ia merasa sangat kecewa terhadap orang-orang Israel tersebut. Karena rencana baiknya dan keinginan hatinya untuk membantu mereka tidak terwujud. Dan segala impiannya untuk dapat melihat saudara-saudaranya orang-orang Israel tersebut terbebas dari tekanan dan penindasan dan perbudakan oleh orang-orang Mesir tidak, malah ditentang sama orang-orang Israel sendiri. Dan bahkan ia dikhianati oleh mereka. Sehingga juga harus melarikan diri meninggalkan tanah Mesir sendirian dan tanpa sesuatu apapun. Dan demikianlah waktu berjalan dengan cepat. Dan Musa menjadi seorang gembala setelah ia melarikan diri dari Mesir. Dan ia melupakan semua impian, ambisi, keinginan hatinya untuk menyelamatkan orang Israel. Dan ia hanya bisa mengenang perjalanan kehidupannya dari seorang pangeran di Mesir menjadi seorang buronan. Ya. Dan selama bertahun-tahun kemudian, Musa masih tidak dapat mengerti mengapa rencana baiknya yang keluar dari keinginan hatinya yang dalam untuk membantu orang-orang Israel itu malah ditentang oleh saudara-saudaranya sendiri, yaitu orang-orang Israel. Dan dengan usianya yang ketika itu sudah berumur 80 tahun, ya saudara, Musa masih seperti biasanya. Dia bekerja dengan giat untuk menggembalakan kambing domba mertuanya yang bernama Yitro, yang adalah seorang imam di Midian. Namun kini ia bukanlah lagi seorang muda yang gagah, perkasa, yang kuat. Tetapi ia sudah tidak lagi memiliki kekuatan secara fisik. Seperti ketika ia masih muda dulu. Karena sekarang dia sudah berumur 80 tahun. Dia bukan lagi seorang yang berani untuk bertanding dan berperang, memiliki fisik yang kuat yang dapat menghajar orang Mesir dan yang mengganggu saudaranya, orang Israel ketika itu. Dan ia bukan lagi seorang pangeran yang tinggal di istana Firaun. Karena sekarang ia tidak lagi memiliki status sosial dan status ekonomi apapun juga. Kecuali sebagai seorang buronan dan sebagai seorang gembala kambing domba. Dia juga tidak memiliki dukungan finansial, ekonomi yang kuat. Seperti ketika ia masih menjadi anak dari putri Firaun. Karena ia tidak lagi memiliki apa-apa. Kecuali kambing dan domba yang juga bukan miliknya sendiri. Tetapi milik mertuanya tersebut, ya. Jadi apalagi yang dapat dilakukannya sekarang? Karena ia sendirilah yang telah menghancurkan masa depannya yang indah dan cerah untuk tinggal di istana Firaun dengan harta yang melimpah dan status yang tinggi, yang baik. Dan semuanya itu gara-gara impiannya untuk menjadi penyelamat bagi umat Israel yang sudah menjadi sirna juga, ya. Sehingga ia mungkin hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri untuk segala kebodohan-kebodohan yang dilakukannya. Karena kalau saja ia tidak bertindak bodoh dengan membela orang Israel tersebut, maka mungkin ia sekarang masih bisa tinggal dengan nyaman di istana Firaun dan menikmati kehidupannya sebagai seorang pangeran yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan bisa menghabiskan waktunya di istana Firaun. Namun apa yang dikehendakinya? Namun apakah itu yang dikehendakinya atau diinginkan hatinya? Dan oleh sebab itu secara singkat seperti yang telah kita baca tadi di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai yang ke-7
diceritakan mengenai apa yang kemudian dialami oleh Musa. Dikatakan di dalam ayat yang Keluaran pasal 3 ayat yang pertama. Nia tolong bacakan lagi. Keluaran pasal 3 ayat yang pertama, adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Amin. Maka diceritakan di sini bahwa Musa pada saat itu sedang disibukkan oleh pekerjaannya sebagai seorang gembala yang menggembalakan kambing domba mertuanya. Jadi ketika itu Musa sedang menggiring mereka kambing domba tersebut ke seberang padang gurun, dikatakan di sini ya. Mungkin untuk mencari padang yang berumput hijau untuk memberi makan kambing domba mertuanya tersebut agar mereka bisa makan dengan kenyang. Kemudian ayat yang kedua, Keluaran pasal 3 ayat yang kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Amin. Ya, jadi di sini diceritakan bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Dan pada saat itu ia melihat bahwa semak duri itu menyala, tetapi tidak termakan oleh api tersebut. Jadi Musa melihat suatu kejadian yang sebenarnya tidak terlalu aneh, yaitu semak duri yang terbakar. Kalau di Banjar ya mungkin bukan semak duri, tapi tanah gambut yang kering dan terbakar. Namun ketika Musa memperhatikan dengan lebih seksama lagi, maka ia menyadari bahwa ada sesuatu hal yang ganjil, yang tidak lazim terjadi, yang merupakan suatu keajaiban. Karena di semak duri tersebut ada nyala api, atau ada api yang menyala-nyala. Namun daun-daun dari tumbuhan semak duri tersebut tidak hangus terbakar atau termakan oleh api tersebut. Atau dengan kata lain, daun-daunnya tetap hijau, tidak terbakar. Api tersebut menyala-nyala di atas semak duri tersebut. Saudara, bukankah seringkali Allah berusaha menampakkan dirinya kepada kita melalui kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dialami oleh Musa. Namun, seringkali kita abaikan karena kesibukan-kesibukan kita. Apakah dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan, dalam sekolah, bahkan dalam rumah tangga kita. Sehingga kita tidak peduli akan apa-apa yang hal-hal yang rohani, yang Allah coba tunjukkan kepada kita di dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita memilih untuk mengabaikannya daripada istilahnya membuang-buang waktu kita di tengah-tengah kesibukan kita untuk hal-hal tersebut. Dan kita bertanya-tanya, bagaimana Allah menunjukkan dirinya kepada kita? Aku tidak pernah melihat api yang menyala-nyala di atas semak duri seperti apa yang dilihat oleh Musa. Dan kita hanya melihat api menyala-nyala di atas kompor kita saja setiap hari ya. Tetapi apabila kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan mengenai benih yang ditabur. Yang sebagian jatuh di pinggir jalan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan sebagian jatuh di tengah semak duri, dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-14. Nia tolong bacakan. Lukas pasal 8 ayat yang ke-14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Amin. Amin. Jadi di sini Yesus menggambarkan semak duri itu sebagai kekhawatiran di dalam hidup ini, yang mungkin disebabkan oleh masalah, oleh persoalan, atau bahkan kekecewaan di dalam kehidupan kita. Apakah kekhawatiran karena masalah kesehatan kita, atau kekhawatiran masalah ekonomi kita, kekhawatiran akan masa depan kita, dan segala ego atau ambisi untuk mencari kekayaan dan kenikmatan hidup kita. Oleh sebab itu firman Allah pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah dapat menampakkan dirinya kepada kita melalui situasi yang kita hadapi untuk mencari perhatian kita,
Tetapi apabila kita hanya terfokus kepada semak duri itu saja, yaitu kepada kekhawatiran kita, kepada kekecewaan kita, atau kepada ego dan ambisi kita, maka kita akan gagal fokus dan tidak akan dapat melihat bahwa sebenarnya ada api roh Allah itu menyala-nyala di atas semak duri. Dan kita tidak dapat melihat bagaimana roh Allah itu sebenarnya bertahta di atas semua kekhawatiran kita, di atas semua ambisi dan ego kita, di atas masa depan kita. Jadi bagaimana kita bisa memfokuskan pandangan kita kepada roh Allah yang bertahta di atas segala kekhawatiran kita tersebut? Yaitu dengan iman kita. Karena kekhawatiran membuat kita terfokus dan berpusat hanya pada diri kita sendiri. Tetapi iman itu berpusat kepada Allah. Iman membuat kita memindahkan perhatian kita atau fokus kita dari pandangan kita, dari semak duri itu, kepada roh Allah yang bertahta di atas segala kekhawatiran kita tersebut. Oleh sebab itu, mari kita melihat apakah sikap Musa selanjutnya ketika ia menyadari bahwa ada api yang menyala-nyala di atas semak duri tersebut. Apakah kemudian ia mengabaikannya karena hanya akan memperlambat dan menghambat pekerjaannya saja? Karena pada saat itu ia sedang sibuk menggembalakan kambing dombanya. Ayat yang ketiga, Keluaran 3 ayat yang ketiga, tolong Nia bacakan. Keluaran 3 ayat yang ketiga, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Amin. Amin. Jadi Musa datang. Dikatakan di sini, baiklah aku, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa datang dan mendekati semak duri yang berapi tersebut. Walaupun ketika itu ia sedang sibuk dengan pekerjaannya dalam menggembalakan kambing domba mertuanya, tapi ia menghentikan semuanya, menghentikan segala kesibukannya dan memutuskan untuk mendekati semak duri yang berapi tersebut. Dan itulah yang menjadi awal perjumpaannya dengan Allah, yang kemudian mengubahkan kehidupannya dari seorang gembala kambing domba menjadi seorang pemimpin dan nabi terbesar bagi umat Israel, yang memberikan kepadanya arti dan makna hidup yang baru, sehingga ia dapat mengerti tujuan sebenarnya dari kehidupannya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Tolong bacakan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Amin. Dikatakan di sini, jadi mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Allah ingin agar kita datang dan mendekat kepadanya, karena ia ingin menyatakan kehendaknya, karena ia ingin memberikan kepada kita semua visi-visi dan impian-impian yang baru, agar kita dapat mengenal isi hatinya dan apa yang dikehendakinya bagi kita, sehingga kita akan mengetahui tujuan dari kehidupan kita sebenarnya. Kemudian Yeremia pasal 29 ayat yang ke-13. Tolong bacakan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-13, kamu akan mencari aku dan menemukan aku, sebab kamu mencari dengan sepenuh hati. Amin. Amin. Pertanyaannya saudara, apakah kita mencari Allah dengan sepenuh hati atau dengan setengah hati? Apakah kita menjadikan dia menjadi sebuah prioritas utama di dalam kehidupan kita, di dalam kesibukan-kesibukan kita? Apakah kita mencari Allah hanya kalau kita ada waktu saja? Memberikan waktu-waktu sisa kita kepadanya, menomorduakan Allah di dalam kehidupan kita. Karena seperti yang saudara bisa lihat di screen, our attitude determines our altitude. Atau diterjemahkan, sikap kita akan menentukan ketinggian atau kesuksesan kita dalam menemukan Allah di dalam kehidupan kita. Sukses
sikap kita akan menentukan ketinggian atau kesuksesan kita dalam menemukan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apabila kita mencari Tuhan secara ogah-ogahan, dengan setengah hati, atau dengan mendua hati, mana ada waktu sih untuk pergi ke Biston atau kebaktian doa? Kan cukup kebaktian umum saja. Emang aku ini pengangguran? Masa doa-doa terus? Kan harus kerja keras juga. Nanti kalau ada waktu, baru saya akan berdoa. Sekarang saya lagi banyak urusan bisnis, usaha, urusan di kantor. Nanti kalau sudah agak sepi, sudah nggak ada pelanggan lagi, baru saya sempatin berdoa. Kalau sikap kita seperti itu, oleh sebab itu kita tidak pernah menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya di dalam ayat yang keempat, Keluaran pasal 3 ayat yang keempat. Tolong bacakan. Keluaran pasal 3 ayat yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Selanjutnya ketika Tuhan melihat bahwa Musa mendekat, ya, dikatakan di dalam ayat ini, maka ia berseru atau bicara dari tengah-tengah semak duri tersebut kepada Musa. Dan Musa yang mendengar suara Tuhan menjawab, ya Allah. Saudara, seni yang paling dasar atau prinsip yang paling dasar dari sebuah komunikasi adalah kemampuan kita untuk mendengar. Banyak orang yang suka membaca, menghayati, mempelajari, berbicara, dan bahkan menjadi ahli-ahli teologi. Dan mungkin juga sering mendengarkan khotbah-khotbah yang bagus. Memang bagus ya saudara, namun tidak dapat mendengar suara Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27, tolong bacakan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Amin. Amin. Jadi mendengar di sini berarti kita dapat mendengar dan mengenali suara Tuhan. Dan tidak itu saja, namun kita juga mau dengar-dengaran atau mentaatinya. Namun kita seringkali membaca dan mempelajari Alkitab hanya seperti sebuah buku autobiografi mengenai Allah. Seperti kita membaca buku autobiografi mengenai Soekarno contohnya ya. Kita mendengar cerita, kita membaca, cerita yang indah mengenai Allah, rencananya yang indah bagi kita semua. Dan kita dapat menjadi ahli-ahli dalam buku tersebut. Tetapi tidak pernah mengenal pribadi dari Allah sendiri dan menjalin hubungan yang erat dengannya. Kalau kita membaca buku mengenai Soekarno, Presiden Soekarno ya, kita mungkin bisa ahli, tapi kita nggak kenal sama Soekarno-nya sendiri. Karena kita tidak pernah berhubungan dengan keluarganya, dengan bahkan dengan Presiden Soekarno sendiri. Dan tahukah saudara bahwa Allah juga sering menjawab doa-doa kita dengan berbicara secara langsung kepada kita. Tetapi apabila kita tidak dapat mendengar suaranya, maka seringkali kita hanya dapat membuat asumsi bahwa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Dan untuk kita dapat mendengarkan suara Allah itu tidak bergantung kepada umur kita. Oh, kan Musa umurnya 80 tahun. Tidak. Oleh sebab itu, Nabi Samuel ya, dia dapat mendengar suara Allah ketika ia masih sangat muda. Diperkirakan ketika itu ia masih berumur 12 tahun. Ketika Tuhan memanggilnya dan ia mendengar suara Allah. Contoh lainnya adalah ketika Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan. Seperti yang diceritakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8 sampai 9. Tolong bacakan. 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 9. Ayat 8. Tentang hal itu sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin.
Jadi di sini Rasul Paulus berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk melepaskan dia dari suatu hal ya yang tidak dijelaskan secara detail. Tetapi selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-9 bahwa Tuhan menjawab. Tuhan menjawabnya. Bagaimana ia tahu? Apakah dia baca buku kitab Taurat ketika itu dan kemudian dia melihat, oh, ini ada katanya bilang, anakku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tidak. Tetapi Rasul Paulus mendengar suara Tuhan yang menjawabnya. Walaupun jawabannya adalah tidak. Itu adalah jawaban Tuhan. Tuhan menjawab. Dan kita tahu juga bahwa sebelumnya Allah juga sudah berbicara kepada Paulus yang dulu namanya Saulus ya, yaitu sebelum ia bertobat. Dan ketika itu ia dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Dan Tuhan berbicara kepada Paulus. Oleh sebab itu komunikasi dengan Allah tidak seharusnya hanya satu arah saja. Dengan kita memohon, berdoa, dan sebagainya itu bagus. Tapi komunikasi kita dengan Allah harusnya dua arah. Karena Allah itu bukanlah Allah yang tidak bisa atau tidak mau berkata-kata kepada kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui orang lain, ya. Tetapi ia lebih rindu untuk bisa berbicara kepada kita secara langsung. Dan Allah berbicara kepada kita melalui hati kita. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan apakah hati kita itu suci, apakah hati kita itu peka untuk mendengar suara Allah yang berbicara kepada kita. Tapi kita mungkin berpikir, bukankah Allah itu berbicara hanya sampai pada zaman perjanjian baru saja? Siapa yang bilang ya saudara? Karena tidak ada ayatnya di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu hanya dapat berbicara kepada kita sampai pada masa perjanjian baru saja. Oleh sebab itu Allah masih berbicara kepada kita semua, bahkan hingga pada saat ini. Tetapi hati kita harus disucikan dan peka untuk dapat mendengar suara Allah yang berbicara kepada kita. Bagi saya pribadi ya saudara, saya seringkali menerima jawaban doa-doa saya melalui Roh Kudus yang berbicara di dalam hati saya. Contohnya, ketika saya mengalami kebimbangan ketika berdoa kepadanya, ketika saya meminta kesembuhan untuk pergelangan tangan kiri saya ketika itu sakit ya, sudah 6 bulan lamanya dan sangat sakit. Dan bahkan saya merencanakan untuk mencari dokter ahli di sini, ahli pergelangan tangan ya saudara, untuk mengoperasi agar bisa disembuhkan karena saking sakitnya ya saudara. Tetapi Roh Kudus kemudian berkata dengan suara yang lembut yang menguatkan iman saya untuk percaya akan kesembuhan. Bahwa Allah, Tuhan ingin menyembuhkan. Dan mengajarkan kepada saya bagaimana seharusnya saya berdoa untuk kesembuhan tersebut. Oleh sebab itu, iman saya dikuatkan. Dan saya mengikuti apa yang diajarkan Roh Kudus. Dan hanya dalam beberapa hari setelah itu, tangan saya sudah sembuh total. Saya nggak tahu juga kenapa. Bagaimana caranya. Sehingga saya tidak perlu melakukan operasi lagi. Pada saat yang lain ketika saya mengalami kekhawatiran, contohnya karena ada pencurian, teror yang mencuri barang-barang saya di tempat tinggal saya dulu ya. Roh Kudus memberitahukan kepada saya, ya di dalam hati saya, siapa sebenarnya pencurinya? Wah, bisa juga ya. Walaupun ketika itu kejadian pencurian itu sudah terjadi lebih dari 3 bulan lamanya. Saya sudah melaporkannya ke polisi, tidak ada hasilnya sama sekali. Namun pada saat itu Roh Kudus berbicara dengan suara yang lembut. Tapi membuat saya kaget. Karena saya tidak menyangka bahwa orang tersebutlah yang mencuri. Dan hanya beberapa hari selanjutnya, polisi menangkap orang tersebut. Tanpa saya berbuat apapun juga. Dan saya sudah tahu sebelumnya. Karena Roh Kuduslah yang mengatakannya. Saya tahu orangnya akan mencuri adalah ini. Dan kemudian saya menerima ganti rugi dari barang-barang yang dicuri tersebut. Orangnya kemudian ditangkap oleh polisi. Dan ada beberapa kejadian lainnya yang kalau saya ceritakan akan panjang ya saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Tolong bacakan. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga.
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah akan menjawab seruan dan doa kita dengan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar dan luar biasa yang tidak pernah kita ketahui dengan perkataan hikmat dan pengetahuan. Dan juga di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang pertama 11. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Amin. Jadi dikatakan bahwa ketika Allah mengeluarkan firman-Nya, menaruh firman-Nya itu di dalam hati kita dan berkata-kata kepada kita, maka perkataannya tersebut akan terlaksana seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Oleh sebab itu, selanjutnya kita baca di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang kelima. Keluaran pasal 3 ayat yang kelima, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, angkatkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Amin. Jadi selanjutnya Allah berfirman kepada Musa untuk tidak datang terlalu dekat ya, karena Allah adalah Allah yang maha suci dan pada saat itu Tuhan Yesus belum datang ke dunia ini dan belum ada penebusan dan penyucian oleh darah Kristus. Dan kemudian Allah menyuruh Musa untuk menanggalkan kasutnya dari kakinya. Karena Allah berkata bahwa tempat di mana ia berdiri adalah kudus. Kasut, saudara, berbicara mengenai perjalanan kehidupan kita. Apakah itu pengalaman hidup kita, asam garam kehidupan kita, pencapaian-pencapaian kita, kehendak dan keinginan kita. Karena kita berjalan kemana-mana, kita mengenakan kasut kita. Dan sandal atau kasut pada zaman dulu juga berbicara mengenai otoritas dan status kita. Karena pada zaman itu, hanya seorang tuan yang memiliki kasut. Sedangkan seorang hamba, biasanya mereka tidak mengenakan kasut. Jadi hanya tuan yang mengenakan kasut. Tetapi Allah ingin agar kita menanggalkan kasut kita. Yaitu semua pengalaman-pengalaman kita, pencapaian-pencapaian kita, ambisi kita, kehebatan kita, status kita. Dan datang kepadanya dalam keadaan kosong. Dengan penuh kerendahan hati. Menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya. Dengan menanggalkan kasut kita juga. Maka kita tidak lagi menjadi tuan atas diri kita sendiri. Tetapi kita mengizinkan Allah untuk menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Dan kita menjadi hambanya. Sehingga kita tidak lagi melakukan kehendak kita saja, kemauan kita, rencana kita, ambisi kita. Tetapi kehendak Allah yang jadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Keluaran 3 ayat 6. Tolong bacakan. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Amin. Mungkin saudara kita dilahirkan dari keluarga Kristen. Dan orang tua kita, engkong, emak, opa, oma, kakek, nenek, semuanya adalah orang-orang yang percaya, yang benar-benar mengasihi Allah. Tetapi Allah tidak ingin hanya menjadi Allah dari nenek moyang kita saja. Atau Allahnya orang tua kita saja. Atau Allahnya hamba-hamba Tuhan saja. Tetapi ia juga ingin menjadi Allah dan Tuhan bagi kita secara pribadi. Dan menguduskan di sini berarti dipisahkan atau dikhususkan bagi Allah. Oleh sebab itu kita mau dipisahkan atau dikhususkan bagi Allah untuk melakukan kehendak-kehendak Allah. Bukan lagi kehendak, keinginan hati dan ambisi kita sendiri. Yang berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, berdasarkan kekuatan kita, status kita, pencapaian kita. Tetapi melakukan semuanya dengan kekuatan, dengan kemampuan, dan dengan kuasa yang dari Allah. Dan dengan melepaskan kasut kita
maka kita tidak lagi menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, tetapi mengizinkan Allah menjadi Tuhan kita dan kita menjadi hambanya. Dengan mempercayakan seluruh kehidupan kita, memberikan kepadanya segala kekhawatiran, keinginan hati kita dan masa depan kita kepadanya. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita visi atau penglihatan yang baru dan impian yang baru di dalam hati kita, yang merupakan hal-hal yang Allah ingin untuk kita lakukan dan capai di dalam kehidupan kita, yang akan memberikan kepada kita arti dan makna hidup yang baru. Maka kemudian ia akan menyatakan rencananya bagi kehidupan kita, seperti yang ketika ia menyatakan rencananya kepada Musa di dalam ayat selanjutnya, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Amin. Amin. Dan di sini Allah menunjukkan rencananya bagi umat Israel kepada Musa, dan ia mencari seseorang yang dapat ia percaya untuk membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dia tidak mencari seseorang dengan status sosial atau status ekonomi yang tinggi. Dia tidak mencari seseorang yang kuat, yang sanggup berperang. Karena apabila ia memberikan visi dan impian itu di dalam hati kita, maka ia juga akan memperlengkapi kita dengan kuat kuasanya yang ajaib untuk mencapai apa yang diinginkan Allah bagi kita. Bukan dengan kekuatan, dengan gagah kita, tetapi kita dapat mencapainya dengan kuat kuasa Allah sendiri. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 7, tolong bacakan. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 7. Ayat 6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ayat 7, siapakah engkau, gunung yang besar, di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Amin. Amin. Bukan oleh keperkasaan dan bukan oleh kekuatan kita, melainkan oleh kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Sehingga kita dapat menghadapi setiap tantangan dan rintangan, sebesar gunung apapun juga yang ada di depan kita. Dan semuanya itu akan diratakan oleh kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang menjadi tujuan dari kehidupan kita? Saya minta pemain musik dan singer untuk maju. Apa yang menjadi tujuan dari kehidupan kita? What on earth am I here for? Untuk apa gerangan aku ada di dunia ini? Rick Warren di dalam bukunya The Purpose Driven Life, atau kehidupan yang diatur atau dikontrol oleh tujuan, berkata bahwa tragedi terbesar di dalam kehidupan kita bukanlah kematian. Jadi apa? Tetapi kehidupan yang tanpa makna dan tanpa tujuan. Yang menyebabkan kekosongan di dalam hati kita, yang tidak bisa kita isi hanya dengan kesibukan-kesibukan kita saja di dalam pekerjaan dan di dalam usaha kita atau di dalam rumah tangga kita. Yang tidak dapat kita isi hanya dengan kesibukan-kesibukan kita dengan mengejar ego dan ambisi kita sendiri. Yang tidak dapat kita isi dengan penyesalan-penyesalan atas kesalahan-kesalahan dan keputusan-keputusan yang salah yang telah kita ambil pada masa lalu. Tetapi yang hanya dapat diisi oleh Allah sendiri dengan memberikan rencananya yang indah bagi kita semua. Dan Allah sebenarnya dapat bekerja sendiri. Tetapi Allah tidak mau. Oleh sebab itu Allah selalu bekerja melalui seseorang. Allah selalu bekerja melalui seseorang dan bukan sesuatu. Oleh sebab itu ketika ia ingin membebaskan umatnya, orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir, maka ia mencari seseorang yang dapat ia pakai untuk rencananya tersebut. Dan ia mendapatkan Musa. Ketika ia ingin memberi kemenangan kepada bangsa Israel atas bangsa Filistin, yang ketika itu
sedang diintimidasi oleh seorang raksasa yang bernama Goliat, maka Allah memakai seorang remaja yang bernama Daud untuk mengalahkan raksasa tersebut. Ketika ia ingin membebaskan umatnya dari belenggu dosa, maka ia harus mengirimkan anak yang tunggal, dan ia mencari dan mendapatkan seorang perawan muda yang bernama Maria untuk mengandung dan kemudian melahirkan bayi Yesus yang kemudian menjadi juru selamat dunia ini sesuai dengan rencana Allah. Dia memakai Maria. Oleh sebab itu, ayat yang terakhir ya, Mazmur pasal 14 ayat yang kedua, tolong bacakan. Mazmur pasal 14 ayat yang kedua, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Amin. Allah melihat dari surga dan ia mencari setiap orang, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, yang berakal budi dan yang mencari Allah. Berakal budi di sini berarti orang yang berhikmat, yang mau mengerti kehendak Allah, yang mau datang dan mau mendekat kepadanya dan menanggalkan kasutnya untuk mengizinkan Allah menjadi Tuhan atas kehidupannya, untuk mengontrol dan mengatur kehidupannya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau mendekat kepadanya. Kita mau belajar untuk mendengar suaranya yang berbicara kepada kita. Dan kita mau menanggalkan segala kehebatan kita, kekuatan kita, kemampuan kita, pencapaian-pencapaian kita dengan merendahkan diri dan mengosongkan diri kita di hadapannya. Dan dengan menjadikan Ia Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kita. Dan Dia akan memberikan kepada kita semua visi atau penglihatan yang baru itu di dalam hati kita, sehingga kita bisa melihat apa yang Allah inginkan agar kita perbuat pada masa-masa yang akan datang, yang memberikan kepada kita juga impian-impian yang baru sesuai dengan kehendaknya. Sehingga kehidupan kita tidak lagi hanya disibukkan dengan berbagai macam hal yang tidak jelas dan berlari-lari tanpa tujuan, tetapi kita berlari menuju kepada tujuan sebenarnya, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Ku berserah, ku berserah. Bukakan jalan di langkah
Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami semua untuk mencari rencana dan kehendak-Mu bagi kehidupan kami, sehingga kami tidak berjalan di dalam dunia ini dengan tanpa tujuan dan hanya disibukkan dengan kesibukan kami sendiri, tetapi kami dapat berlari menuju tujuan sebenarnya sesuai dengan panggilan surgawi bagi kami semua di dalam Kristus Yesus. Kami tahu bahwa Engkau sendiri akan menyatakan rencana-Mu yang indah itu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Seperti apa yang Engkau telah lakukan kepada hamba-Mu Musa, yaitu apabila kami mau mencari Engkau dengan segenap hati kami dan datang mendekat kepadamu dengan merendahkan diri kami dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang mengatur dan memerintah kehidupan kami. Oleh sebab itu kami meminta Roh Kudus untuk mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu, lengkapi kami semua dengan kuat kuasa-Mu, agar kami dapat melakukan setiap tugas-tugas dan visi-visi, penglihatan-penglihatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, dan mencapai setiap impian yang Engkau telah taruh di dalam hati kami, bukan dengan kekuatan kami sendiri, bukan dengan gagah kami, tetapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berkumpul dan beribadah, apakah secara offline di GBT Banjarmasin maupun yang mengikuti secara online. Engkau sendiri akan memberkati semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa buat pimpinan Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau sendiri akan memimpin setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melewati setiap tantangan dan rintangan di dalam kehidupan kami dengan pertolongan dan kekuatan dari Engkau sendiri, karena kami tahu bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kami di sepanjang jalan kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dan pimpinan dari Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Saudari Yeni. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh bersyukur. Walaupun mungkin dalam pemberitaan